Liu Gofan pergi ke dokter gigi untuk mencabut gigi bungsunya, tetapi pada akhirnya dia meninggal setelah dia mencabut giginya. Penasaran kan kenapa dia bisa meninggal? Simak videonya sampai habis. Kalau kita pergi ke dokter gigi, pasti kita percaya bahwa si dokternya itu benar-benar ahli menangani gigi kita dan tidak akan ada masalah besar dalam kesehatan kita. Tetapi kejadian pada Liu Gofan ini berbeda banget. Dia benar-benar membuat giginya makin lama makin sakit dan akhirnya makin parah. Liu Gofan pergi ke dokter gigi hanya sekedar untuk mencabut gigi. Padahal mencabut gigi itu merupakan operasi yang sederhana. Tetapi ada satu kesalahan besar yang membuat giginya, kan di bawahnya ada luka tuh, semakin parah. Dan membuat Liu Gofan itu merasa sakit, merasa mulutnya tuh susah digerakkan karena mulutnya itu semakin lama semakin bengkak. Tetapi akhirnya si dokternya itu bilang itu hal yang normal ketika dia bilang bahwa mulutnya tuh semakin hari semakin sakit dan semakin bengkak. Liu Gofan itu sangka kalau habis cabut gigi ya normal, sakitnya masih ada, dan sakit dan bengkaknya itu terjadi selama 5 hari setelah dia melakukan pencabutan gigi. Karena masih sakit, akhirnya si Liu Gofan itu pergi ke dokter yang sama dan bilang bahwa giginya dan mulutnya tuh makin bengkak dan bukan berkurang sakitnya, makin sakit ya. Akhirnya si dokternya itu melakukan pemeriksaan dan melakukan jahitan baru, dan dokternya tidak menyadari bahwa ada masalah di giginya atau di lukanya tersebut. Sebenarnya habis cabut gigi itu akan merasakan sakit, jadi itu hal yang normal kata dokternya, dan sakitnya itu akan sembuh di hari-hari berikutnya, jadi kamu jangan khawatir, kata dokternya seperti itu. Lalu si Liu Gofan itu akhirnya pulang ke rumah dan giginya masih bengkak dan mulutnya juga masih bengkak. Lukanya sudah dijahit lagi sama dokternya, tetapi sampainya di rumah disangka pendarahannya akan berhenti dalam berapa jam ya, tetapi pendarahannya itu tidak berhenti. Liu Gofan sempat mencari kapas lalu mencari kain untuk menahan darahnya itu, tetapi kainnya sama kapasnya itu penuh dengan darah, jadi tidak bisa menghandle darah yang banyak yang keluar itu. Akhirnya si Liu Gofan itu dibawa ke rumah sakit untuk memeriksa keadaannya. Kok bisa terjadi, bisa keluar banyak darah dari mulutnya? Akhirnya si dokter memeriksa bahwa di mulutnya itu penuh dengan nanah dan harus dibersihkan. Lalu dia bilang cairan di dalam mulutnya tuh terkumpul dalam berapa hari, jadi banyak kuman dan segala macam, akhirnya menimbulkan nanah. Kemudian dia harus dirawat intensif di rumah sakit, dicek sama dokter setiap saat agar kondisinya tidak makin parah. Sesampainya Liu Gofan di rumah sakit, dia tuh kelihatan pucat, kelihatan lemah, pokoknya seperti orang yang tidak sehat, bener-bener keadaannya, kondisinya parah banget. Dan sampai akhirnya si Liu Gofan itu tidak menyangka bahwa sakitnya itu bakal parah sampai dia nggak bisa ngomong. Meskipun keluarganya banyak berharap kepada dokter pas dibawa ke rumah sakit, ya keadaannya sudah gawat dan harapannya juga kecil, jadi dokternya juga hanya bisa berusaha dan hasilnya juga terserah kepada Tuhan. Sesampainya di rumah sakit, malah si Liu-nya kondisinya makin lama makin parah. Akhirnya si Liu tidak tahan lagi. Liu akhirnya meninggal di usia 26 tahun. Dan dokter mengecek bahwa dia mempunyai penyakit sepsis dan herniasi otak, di mana terdapat pendarahan di otaknya tersebut. Dan pokoknya pas dibawa ke rumah sakit itu pemandangan darah yang ada di wajahnya dan di bajunya itu sangat mengerikan. Tetapi tanggapan dokter medis jauh lebih buruk ketika dia menyatakan bahwa si Liu itu meninggal karena leukemia mieloblastik akut, sejenis penyakit kanker yang rentan terhadap infeksi.
Ini alasan dokternya kenapa dia tidak mau bertanggung jawab atas kematian si Liu. Dia bilang begini, dia tidak pernah memberitahukannya kepada kami bahwa dia menderita penyakit itu. Maksudnya si Liu itu tidak pernah cerita tentang kondisinya kepada dokter, dan kami tidak bisa bertanggung jawab atas kematiannya si Liu. Keluarga Liu menolak diagnosis dan pernyataan dokter yang bilang si Liu-nya tuh sakit dan tidak menceritakan kepada dokternya bahwa kondisinya Liu tuh sakit. Jadi si keluarganya bilang si Liu tuh pergi ke dokter gigi dalam keadaan sehat dan tidak ada penyakit apapun yang sedang dia derita. Ya, waktunya tidak bisa diputar balik ya. Liu tetap meninggal walaupun keluarganya bela seperti apapun, dan dokternya juga tetap nggak mau bertanggung jawab. Sebenarnya kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di dunia. Salah satunya adalah kasus dengan Sydney. Nama lengkap gadis ini adalah Sydney Garegel. Gadis ini berusia 17 tahun waktu dia pergi ke dokter gigi. Dia pergi ke dokter gigi ingin mencabut gigi bungsunya, yang akhirnya menyebabkan dia juga meninggal. Kalau kasusnya Sydney ini masih bisa dibela oleh pengacaranya, karena Sydney itu tidak bersalah. Yang salah tuh dokternya, karena dia salah melakukan pembiusan sehingga membuat si Sydney ini meninggal. Sydney ini mendapatkan keadilan karena si kliniknya dinyatakan bersalah karena telah meng-hire seseorang yang tidak ahli atau tidak terlatih dalam pembiusan. Dokter gigi yang menangani si Sydney itu dicabut juga lisensi kedokterannya karena dia melakukan kesalahan pada pembiusan. Walaupun Sydney mendapatkan keadilan sehingga si dokternya dihukum dan dicabut lisensinya, dan si Liu-nya malah nggak dapat keadilan, tetapi ada hal yang sama, yaitu keduanya sama-sama meninggal dan nyawanya tidak bisa dikembalikan. Makanya sebenarnya pekerjaan dokter kayak begini sih resikonya sangat tinggi karena menyangkut nyawa manusia. Sebagai masyarakat, kita kalau mau pergi ke dokter gigi atau ke klinik atau ke dokter siapapun, haruslah pergi ke dokter yang benar-benar kita bisa percaya, karena namanya juga nyawa manusia ya. Jika kita salah sedikit aja nyawa bisa menghilang. Makanya kita sebagai konsumen atau sebagai masyarakat biasa harus pintar-pintar memilih dokter yang berpengalaman dan mempunyai lisensi. Dan jangan lupa juga berdoa kepada Tuhan segala sesuatu dilancarkan dan dipertemukan dengan dokter yang baik dan pintar dalam menangani pasien. Dan jangan lupa juga segala sesuatu harus dicek. Misalnya pas kita lagi suntik vitamin atau suntik vaksin COVID itu harus kita cek apakah di dalam suntikan itu benar-benar ada cairan, apakah cairan itu benar-benar masuk ke dalam tubuh. Karena ya namanya juga manusia, kadang-kadang perawat itu menangani 1000 orang, kadang-kadang kewalahan juga bisa melakukan kesalahan. Jadi kita sebagai pasien atau sebagai masyarakat biasa harus teliti banget. Kalau bisa sih cek sih suntikan itu benar-benar ada cairan vaksin apa enggak, suntikan itu baru atau bekas. Ya sebagai konsumen juga kita harus waspada juga ya. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa share, subscribe, and like. Jangan lupa juga komentar positifnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.